5 minutes. Okay. She'll be okay. Where are you off to? To say that. What was that? How many more bodies is it? Stowe's running! God, wait! What isn't he shooting? He's just taking his... Here. There's something moving back here! Stop! First cycle. Cerita berawal dari nasib apes yang dialami sekelompok sahabat saat perjalanan mereka terganggu akibat ban yang tiba-tiba bocor. Dan inilah Jody, bela-belain di antara teman-temannya untuk menghadiri acara ultah adiknya di luar kota. Teman-temannya pun gercep menolong setelah Jody kejedot bodi mobil pas insiden ban pecah tadi. Sementara bagi si kekar Jeb, ini adalah momen yang pas untuk mencari perhatian kepada kewes jomblo ini. Here. Pria bernama Todd katanya menyesal memilih jalan hutan yang sudah pasti susah sinyal. Lalu ia mengajak Jeff untuk membantunya mengganti ban sebelum keburu sore. Just got drafted. 5 minutes. Okay. It's cold. Si tampon Eric begitu terpesona oleh aura kewes bernama Karen yang mirip supermodel lagi dehidrasi. Tapi apalah daya, ia cuma insan yang rapuh dan jauh dari mapan seperti Todd. Menurut Jeff, ban serep yang akan mereka gunakan sudah gak layak dan gak mungkin bisa bertahan lama. Hingga mereka pun gak mau ambil resiko, takut ban kembali meleduk seperti tadi. Tak jauh dari lokasi mobil, istri Todd yang bernama Sarah akhirnya mendapatkan sinyal. Lalu ia gercep posting keseruan perjalanan meskipun sedang dalam kondisi apes. Sementara di sisi lainnya, Karen juga mendapatkan sinyal setelah berjalan 5 meter dari lokasi mobil. Hingga ia pun bisa tahu bahwa tak jauh dari lokasi mereka terdapat sebuah bengkel. Keadaan ini membuat Todd dan Jeff bergegas memasang ban mobil yang sudah butut. Sarah baru tahu akan keberadaan karangan bunga seolah pernah ada kejadian yang menewaskan beberapa orang di tempat ini. Di waktu yang sama, udara panas membuat belalai Eric tiba-tiba mengeras hingga ia pun mencari lapak yang rimbun untuk ngompol. Your sister's on time. You wanna sit? Yep. Oh, man. Hey, guys. Huddle in, huddle in. What's going out there? Hey. Don't feel bad. Sambil menunggu ban terpasang, Todd dan para kewes berteduh di tengah cuaca panas yang bikin haredang. Sementara Jeff masih anteng ngoprek ban serep tanpa mengetahui apa yang telah membuat ban mobil mereka bocor. Melihat peluru dari ban yang bocor, Jeff yakin seseorang telah dengan sengaja menembak ban mobil. Ia pun curiga jangan-jangan ada seorang sniper yang sedang mengintai ia dan teman-temannya. I think you lost something, buddy. To say that. Sarah benar-benar syok melihat kepala Jeff yang sudah dobol seperti orang habis di headshot. Dara.
Semua orang terdiam melihat mata kanan Sarah yang mau keluar dari tempatnya. Mereka pun tidak sadar akan adanya sosok sniper yang sedang mengintai mereka. What was that? Stay back! You see where the shots were coming from? Sadar ada seorang penembak gila, Karen menyuruh Eric untuk mencari tahu lokasi orang yang sudah menjedor kedua teman mereka. Tapi sayang, kelakuan si penembak misterius benar-benar membuat Eric gak bisa berkutik. Dalam keadaan yang serba sulit, Karen si anak tentara berusaha menenangkan Jody yang hampir kesambar pelor. Lalu tak lama kemudian, mereka mendengar penderitaan Sarah yang sedang meregang nyawa. Todd jelas bersedih melihat kematian istrinya yang begitu mengenaskan. Ia pun tidak mengerti apa alasan si penembak misterius yang telah dengan tega melakukan semua ini. Selang beberapa saat, mereka masih bertahan dan entah sampai kapan seperti ini. Lalu daripada diam dan menunggu mati, Todd berkata bahwa mereka harus berbuat sesuatu. Terlebih jalanan ini benar-benar sepi dan gak mungkin mendapatkan bantuan. Kemudian Eric mengajak mereka untuk kabur bersamaan ke arah hutan. Meskipun ia tahu, salah satu dari mereka pasti bakalan menjadi korban. Saran tersebut jelas ditolak Todd dan Karen yang tidak mau ada korban lagi. Lalu Karen menceritakan ketika ia mendapatkan sinyal 5 meter di belakang mobil. Lalu tinggal bagaimana caranya mereka melakukan panggilan polisi dari area tersebut. Try and steer, take your hand off. An hour or 8 hours, but one will. I got a signal over there. Don't. Sebelum mengecek sinyal HP di belakang mobil, Karen menggunakan perintah suara agar ketika ada sinyal HP bisa langsung memanggil polisi. Si penembak benar-benar membuat mereka gak bisa melakukan apapun selain bersembunyi. Akan tetapi Todd tidak kehabisan akal, di mana ia mengajak para kewes untuk mendorong mobil ke belakang agar berada di lokasi yang ada sinyalnya. Meskipun mereka tahu, mundurin mobil di jalanan yang sedikit nanjak bakalan sulit. Kemudian Todd membagi tugas untuk mengalihkan perhatian si penembak dan mencari tahu lokasi sniper gila itu. Serangan si penembak membuat Todd gagal menetralkan gigi mobil, hingga mobil pun gak mungkin bisa bergerak. Lalu mereka mencari posisi si penembak dari rekaman video di HP Jody. Mereka akhirnya melihat keberadaan si penembak yang ternyata bersembunyi di sebuah pohon, di mana lokasi pohon tersebut terbilang jauh dari posisi Todd dan teman-temannya. Selang beberapa saat, Todd masih penasaran untuk melakukan misi yang tadi. Tapi kali ini, ia akan membuat tameng agar terhindar dari tembakan menggunakan kotak peralatan. What? Todd!
Setelah kotak peralatan didapat, Todd langsung merakit tameng yang ia butuhkan. Selama itu pun Eric cuma bisa bertahan sambil mendengar kesibukan teman-temannya. Lalu setelah semuanya siap, Todd meminta para kewes untuk menahan mobil agar tidak bergerak ke arah depan. Tak lupa juga ia menyuruh Eric untuk lari ke arahnya ketika mobil mulai bergerak mundur. He starts shooting. I think we should wait him out. But Stowe's running! 1, 2, 3. Saat tangan Todd terkena tembakan, apa yang mereka takutkan terjadi saat mobil malah bergerak maju. Misi Todd akhirnya gagal dan malah membuat Jody ketinggalan di lokasi yang terbuka. Lalu Karen memaksanya untuk segera pindah mumpung si sniper sepertinya sedang ngisi peluru. Eric yang akan kabur ke arah hutan malah jadi sasaran si penembak gila. Bahkan sniper gak jelas ini mempermainkan Eric agar tetap berada di posisinya. Karen menyuruh Eric untuk jangan sampai pingsan saat temannya ini mulai kehilangan banyak darah. Lalu ia menyuruhnya untuk segera menghentikan pendarahan dengan mengikat kaki menggunakan ikat pinggang. Now take your belt off. It'll stop the bleeding. Tight as you can. Tight as you can. Saat Eric benar-benar pingsan, si penembak pun menghentikan kelakuannya. Hingga masih menjadi misteri apa alasan si penembak melakukan semua ini. Selang beberapa saat, Karen berusaha menghentikan pendarahan di tangan Todd menggunakan besi panas. Linu ya memang linu, tapi mau gimana lagi? Keadaanlah yang memaksanya menjadi Bu Mantri dadakan. Setelah beberapa jam terjebak di lokasi yang panas, mereka yang keharedangan mulai dilanda oleh rasa dahaga. Kemudian mereka memikirkan cara untuk bisa mengambil air yang berada di dalam mobil. Hit it again. You need it more than we do. Segar banget bejir. He's just taking his time. Sambil berbagi kesegaran, Jody heran kenapa si sniper gelo gak nembakin mereka lagi. Dan seperti yang Karen bilang, psikopat gabut itu akan kembali menembak saat mereka berusaha kabur. Water. You mind giving me a hand? Si sniper rupanya ingin terus memberikan penderitaan kepada Eric hingga tangannya autodobol oleh hantaman pelor. Sementara ia dengan santuinya menikmati perbekalan di tengah kelakuannya yang membagongkan. Kesedihan Todd semakin bertambah melihat jasad istrinya yang sudah menjadi makanan burung. Lalu di tengah keputusasaannya, Todd sudah tidak peduli jika ia memang akan meninggoy menyusul Sarah. I don't know how it happened. Losing time, I'm fading fast. I just wanna make wait. it last. God, Try to stop. let go of the past. I close my eyes, embrace the blast. Why isn't he Sleepless nights shooting? and headache stack. Restlessness to hell and back. What's my purpose? What do I grab? Karen dan Jody menyuruh Todd untuk segera kembali. Tapi anehnya, si penembak tidak menjedor Todd yang sedang meratapi kematian Sarah. There's something that'll give you relief. There's something that'll have what you need. Eric yang masih bertahan tiba-tiba mendengar suara korosak dari semak-semak. Ia pun seolah punya harapan karena menyangka ada seseorang yang bisa menyelamatkannya. Karen. There's something moving back here. Ternyata itu adalah seekor serigala yang telah mencium aroma darah dari tubuh Eric. Terlihat mereka pun gak bisa berbuat apa-apa saat Eric sudah pasrah karena menganggap ini adalah waktunya ia pindah alam.
Melihat Eric dalam bahaya, Todd akan memanfaatkan tembakan si sniper untuk mengusir serigala. Kemudian Todd menantang si sniper agar segera menembak dirinya yang ingin sehidup semati bersama sang istri. Pengorbanan yang dilakukan Todd berhasil mengusir sang serigala plus mengantarkannya ke alam baka. Lalu tiba-tiba, Karen mendengar kedatangan sebuah mobil dari sebuah keluarga yang akan berlibur. Daddy? Mommy? Daddy, hey. There's been an accident. Kecelakaan pun tak terhindarkan hingga membuat TKP jadi berantakan. Lalu dengan kondisi yang sudah mirip zombie, si mami muda mencari anaknya yang tadi sempat terlempar. Selama itu pun Karen dan Jody menyuruhnya untuk sembunyi karena ada sniper gila yang mengintai mereka. Stop! Stop! Saat si mamah muda sedang sekarat, datanglah sang suami yang gercep membawanya sembunyi. Bahkan pria ini bisa mendengar perkataan Karen yang menyuruhnya untuk memanggil bantuan polisi. Karena seperti yang Karen tahu, pria ini berada di lokasi yang ada sinyalnya. Run! Get out! You'll never make it. Saat si sniper akan meledakkan mobil, Karen menyuruh Jody untuk diam sampai pria itu menyelesaikan panggilannya ke pihak polisi. Karena selain itu adalah harapan mereka untuk selamat. Nasib keluarga malang ini menurutnya sudah pasti bakalan meninggoy. Karen benar-benar syok akan kelakuan si sniper yang telah merenggut nyawa seorang bocil. Sementara Jody merasa kesal kepada Karen yang seolah membiarkan keluarga si bocil terbakar hidup-hidup. Lalu di tengah suasana yang menguras perasaan, Karen jadi kepikiran untuk membuat kepulan asap dengan membakar mobil Todd. Karena dengan cara tersebut si penembak gak mungkin bisa melihat mereka jika daerah ini dipenuhi dengan asap. Lalu mereka tinggal menunggu gelap agar rencana ini bisa lebih maksimal. Singkat cerita, Karen dan Jody sudah bersiap untuk membuat api unggun menggunakan mobil Todd. Usahanya pun mereka awali dengan mencakar-cakar bagian mobil yang mudah terbakar. Kepulan asap akhirnya membuat marah si penembak karena penglihatannya menjadi terbatas. Sementara Karen menyuruh Jody untuk tetap menunggu sampai asap benar-benar memenuhi lokasi mereka. Engine block's tougher to crack. Try not to breathe too much of it in. We gotta gather, right? Di tengah kemarahan si penembak, mereka melihat kedatangan para polisi berkat panggilan si pria yang tadi. Terlihat para polisi pun langsung waspada saat menemukan dua mobil yang sudah terbakar. Namun ketika akan memanggil bantuan tambahan, sinyal radio malah mendadak gangguan. Keadaan ini membuat mereka mau gak mau harus mencari si sniper tanpa alat yang bisa melihat dalam gelap. Kemudian mereka tinggal menunggu si sniper menembak untuk mengetahui lokasinya bersembunyi. God damn it, listen. I heard... Salah satu anggota langsung bermulut lebar setelah ketampar pelor oleh serangan si sniper. Kematian si anggota pun membuat mobil akhirnya tak terkendali. Di tengah kekacauan para polisi yang tinggal 2 orang, Jody yang ketakutan malah menolak saat Karen mengajaknya kabur ke arah hutan. Hingga Karen pun sudah masa bodoh dan meninggalkan Jody sendirian. Karen kaget karena belum semua area tertutupi oleh asap. Tapi karena sudah terlanjur pergi, ia melanjutkan pelarian menuju hutan.
Setelah melihat kematian Karen, perhatian Jody tertuju kepada mobil para polisi yang seperti bagong liar. Lalu ia langsung menemui para polisi berharap mendapatkan perlindungan. Keep your head down. Serangan ngasal para polisi sedikit pun tidak ngaruh, apalagi membuat si sniper tertembak. Lalu Jody mengajak Pak Paul untuk segera pergi daripada cuma buang-buang peluru. Habis sudah keempat polisi yang menang senjata dan fasilitas doang. Lalu Jody menguatkan mental untuk melawan si sniper apapun resikonya. Serangan Jody berhasil membuat si sniper tergantung seperti lalai badut. Lalu Jody gercep mengambil senjata si sniper yang terjatuh. Saat si sniper sudah tak berdaya, Jody kesulitan untuk mereload peluru terakhirnya. Lalu ia menggunakan gagang bedil untuk menuntaskan pembalasannya. Setelah merujak tangkurak si sniper, Jody akhirnya tahu bahwa si penembak gila ini sudah banyak menelan korban. Sontak ia pun teringat akan nasib teman-temannya yang sudah tewas oleh psikopat ini. Gusti, ketolilan Jody membuat peluru terakhir meledak dan nyocol di tenggorokannya. Hingga ia pun langsung sekarat sambil menertawakan kelakuannya sendiri. Memang tidak dijelaskan asal-usul si sniper misterius yang telah banyak menelan korban. Tapi bisa dipastikan ia adalah orang yang terlatih atau minimal mantan seorang tentara. Kelakuannya pun terbilang apik karena bisa menempatkan para korbannya di sebuah spot yang tidak memiliki sinyal. Hingga ia pun bisa dengan mudah menjebak para korban seperti yang dialami oleh Jody dan teman-temannya. Namun setelah melewati perjuangan panjang, si sniper psikopat pun akhirnya berhasil dikalahkan. Cuma yaitu dia, Jody gagal selamat akibat kecerobohannya sendiri. Komen hadir ya. Segitu saja untuk klip dan review kali ini. Tetap waspada dimanapun kalian berada, utamakan selamat dan sampai jumpa.